Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini Ustazah akan memberikan penjelasan terkait bagian-bagian dan tools yang ada pada CorelDRAW X7. Nah, ini adalah tampilan awal dari CorelDRAW ya. Ketika kalian membuka aplikasinya, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Kemudian teman-teman, ketika kalian mau membuat dokumen baru, maka teman-teman klik New Document. Ya, kita klik New Document. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Bagian atas itu ada name. Name ini teman-teman bisa isi dengan nama dokumen yang ingin kalian buat. Misalkan di sini kalian mau beri judul desain. Seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya itu ada preset destination. Nah, ini teman-teman tidak usah diotak-atik, dibiarkan saja. Kemudian di bawahnya lagi ada size. Jadi ini untuk ukuran dokumennya, teman-teman bisa pilih. Ada letter, ada tabloid, ada apa lagi nih? Ada banyak sekali. Ini teman-teman bisa pilih salah satu atau teman-teman bisa membuat ukuran sendiri ya, dengan width-nya berapa. Width itu adalah lebarnya berapa, dan height-nya berapa, tingginya itu berapa. Nah, ini satuannya juga bisa kalian ubah. Kalau di sini kan Ustazah pakai inch, kalian bisa ubah jadi apa, sentimeter ya, bisa. Kemudian di bawahnya ini, di bawah satuan itu ada portrait dan landscape. Ini teman-teman bisa pilih salah satu ya. Teman-teman mau buat dokumennya portrait atau mau landscape. Kemudian number of page-nya kita abaikan saja. Kemudian di bagian bawahnya itu ada primary color mode. Nah, ini teman-teman, untuk warnanya itu ada RGB dan CMYK. Bedanya apa? Kalau CMYK itu biasanya untuk desain yang akan dicetak. Misalkan nih, teman-teman mau membuat undangan, mau disebarkan. Nah, jadi teman-teman pilih yang CMYK, itu untuk yang dicetak. Tetapi kalau teman-teman mau buat desain hanya untuk kemudian di-share di WhatsApp status atau Instagram story, itu teman-teman cukup menggunakan yang RGB ya, untuk yang bentuknya digital. Selanjutnya, di bawahnya ada rendering resolution. Nah, rendering resolution ini ada beberapa pilihan. Ada 72 dpi, ada 96, 100, sampai 300. Nah, ini semakin besar dpi-nya, maka hasil yang dihasilkan, desain yang dihasilkan akan semakin baik. Kemudian untuk yang lain-lain bisa kalian abaikan. Setelah itu, teman-teman bisa klik OK. Setelah diklik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini Ustazah juga akan menjelaskan bagian-bagian dari tampilan ini. Yang pertama, di sini di sebelah kiri, paling kiri ini adalah namanya toolbox. Toolbox ini berisi alat untuk membuat, mengolah, dan memodifikasi objek yang akan kita gambar. Kemudian, di sini ini ada welcome screen, kemudian ada desain. Ini namanya adalah dokumen tab. Dokumen tab ini merupakan tab yang menampilkan dokumen aktif. Yang nantinya teman-teman juga, kalau misalkan nih teman-teman membuka beberapa dokumen. Misalkan di sini Ustazah akan menambah satu dokumen lagi. Kan ada 2 dokumen nih. Nah, di sini teman-teman dipermudah. Kenapa kok dipermudah? Karena kita bisa berpindah dokumen satu ke lain itu dengan cepat. Misalkan ini kan di dokumen untitled. Kemudian misalkan Ustazah mau buka dokumen yang desain, maka tinggal diklik yang desain. Kemudian di bagian baris paling atas itu ada title bar. Title bar itu akan menampilkan judul dokumen yang aktif. Misalkan tadi Ustazah klik yang dokumen berjudul desain, maka di sini akan muncul judulnya adalah desain. Kalau misalkan Ustazah klik yang untitled ini, maka bagian atas ini juga akan memunculkan untitled. Kemudian di baris kedua itu ada menu bar. Menu bar ini menampilkan
menu option untuk kebutuhan file Corel kalian. Misalkan di sini ada file. Di dalam file ini ada save, save as, export, import, dan lain-lain. Kemudian di bagian ketiga itu ada toolbar. Toolbar ini berisi shortcut menu dan beberapa tombol perintah lain ya di baris ketiga ini. Kemudian di bawahnya di baris keempat itu ada property bar. Property bar ini berisi tombol perintah dari suatu objek yang sedang aktif. Misalkan, coba perhatikan tampilan ini dulu teman-teman. Misalkan Ustazah klik salah satu tools yang ada di toolbox, misalkan ini. Maka bagian property bar itu akan menyesuaikan dengan objek yang sedang aktif. Ya. Seperti itu. Kemudian ini di bagian kotak ini adalah drawing window. Drawing window ini merupakan area luar drawing page untuk kita menggambar. Misalkan di sini Ustazah mau menggambar kotak. Nah, kita bisa menggambar kotak di area drawing window. Kemudian ini yang tengah ini, ada kotakan di tengah ini merupakan drawing page. Bedanya apa? Drawing window dan drawing page, bedanya adalah kalau kita mau mengekspor gambar, maka gambar ini, kotakan ini yang sudah Ustazah buat, itu harus digeser ke area drawing page. Kenapa? Kalau misalkan teman-teman masih di luar drawing page atau di area drawing window sudah diekspor, maka nanti gambarnya tidak akan muncul. Tetapi kalau teman-teman gambarnya sudah dipindahkan ke drawing page, kemudian diekspor, maka gambarnya itu bisa muncul. Kemudian di bagian paling kanan ini ada dokumen palette. Di sini teman-teman bisa memilih warna untuk mendesain. Oke. Nah, teman-teman di sini Ustazah juga akan menjelaskan bagian-bagian dari toolbox ya. Di paling atas itu ada pick tool. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menyeleksi, memutar, mengatur ukuran dan memiringkan objek. Misalkan ini kan ukurannya segini. Misalkan kurang besar, maka tinggal ditarik. Kemudian atau kalian mau putar juga bisa. Kemudian di bawahnya ini namanya adalah shape tool. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengedit objek berbentuk kurva. Kemudian di bawahnya lagi ini namanya adalah crop tool. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memotong dan mengambil bagian gambar yang terseleksi. Misalkan nih ya, kita aktifkan, Ustazah mau potong gambar kotak ini segini. Kemudian diklik 2 kali di sini, maka gambar kotak tadi yang semuanya ketutup itu akan terpotong. Jadi yang sebelah sini akan terbuka. Kemudian teman-teman di bawahnya itu ada zoom tool. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk memperbesar dan memperkecil tampilan gambar. Ya, zoom tool ini fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil tampilan gambar, bukan ukuran gambarnya. Tetapi untuk memperbesar tampilannya. Misalkan ini Ustazah aktifkan. Kemudian kita mau memperbesar yang tampilan sebelah sini. Kita seleksi. Nah, maka tampilannya akan diperbesar. Kemudian di bawahnya zoom tool itu ada freehand tool ya, ada freehand tool. Misalkan nih, Ustazah aktifkan. Ini fungsinya untuk membuat objek berbentuk kurva atau garis. Ini kita hapus dulu. Ini kita bisa buat garis-garis seperti ini. Kemudian di bawahnya freehand tool itu ada artistic media tool. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menambahkan brush, menyemprot serta menambahkan efek kaligrafi. Oke, kita aktifkan, kita coba.
Sebenarnya ini hampir sama dengan freehand tool. Bedanya apa? Bedanya kalau freehand tool itu kan dia hanya garis seperti ini ya. Tetapi kalau yang artistic media tool itu nanti garis yang digambar itu bentuknya seperti kita membuat kaligrafi. Kemudian di bawahnya itu ada rectangle tool. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membuat gambar kotak atau balok, persegi, dan lain-lain. Kemudian di bawahnya rectangle ini ada ellipse tool. Ellipse tool ini untuk membuat lingkaran, membuat bentuk oval. Kemudian di bawahnya lagi itu ada object flyout. Object flyout ini kalau misalkan kita klik ya, itu ada macam-macam teman-teman. Ada polygon, ada star, ada complex star, kemudian ada spiral, ada basic shapes, ada row, ada flowchart, banner, dan ada scallop. Misalkan polygon, kita klik polygon maka hasilnya akan membentuk polygon seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita membuat bintang, ya klik star, maka hasilnya akan membentuk bintang. Kalau misalkan teman-teman mau membuat bentuk bintang, tetapi dengan sudut yang banyak, berarti teman-teman menggunakan yang kompleks star. Seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini munculnya. Kemudian teman-teman, nah, misalkan nih kalian mau membuat segitiga, berarti kalian pilih yang basic shape, ya. Ini kan bentuknya kayak gini. Nah, ini teman-teman bisa pilih bentuknya di sini. Ya, ini ada trapesium, segitiga, ada plus, ada tabung. Nah, ini teman-teman bisa pilih di sini. Kemudian di bawahnya ini ada text tool. Text tool ini fungsinya yaitu untuk membuat tulisan. Ini saya hapus dulu. Misalkan ini kita klik, ya, kita buat tulisan. Nah, diklik kemudian kita tulis di sini. Kemudian teman-teman di bawahnya ini kita loncati saja, kita langsung ke sini. Ini adalah konektor tool flyout. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah kita untuk membuat konektor, garis yang menghubungkan. Kalau yang straight line itu hanya garis lurus nanti hasilnya seperti ini. Tetapi kalau kita pilih yang right angle connector, maka dia akan membentuk sudut siku-siku. Tetapi kalau kita pilih yang round right angle connector, itu nanti membentuk sudut siku-siku, tetapi bagian ujungnya itu tumpul. Kemudian di bawahnya itu ada drop shadow. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk membuat bayangan objek. Kemudian di bawahnya lagi itu ada transparency tool. Fungsinya untuk membuat objek menjadi transparan. Kemudian di bawahnya lagi itu ada color airdrop tool, yaitu untuk memilih warna. Misalkan Ustazah gambar kotak di sini, kemudian Ustazah beri warna kuning. Dan Ustazah punya gambar kotak juga lagi di sini. Ini color airdrop tool ini bisa kita gunakan untuk ngambil warna yang ada di gambar atas, kita klik. Nah, muncul seperti ini. Nanti teman-teman tinggal klik di bagian gambar yang bawah. Nah, kemudian yang di bawahnya ini ada interactive fill tool. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk memberikan warna. Seperti tadi fungsinya. Mungkin itu saja dari Ustazah. Apabila ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa japri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.